Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi dengan judul yaitu Syarat-syarat Pembangunan Ekonomi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tade Eka Jayanti, SEMSI. Next. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Jessica Fitriani Kristiana Tambunan dengan NIM 21075110882 dan nomor absen 1. Yang kedua yaitu ada Nyoman Arisita Sumatari dengan NIM 21075110883 nomor absen 2. Yang ketiga ada Igusti Ayu Eka Kristina Yuni dengan NIM 21075110887 nomor absen 3. Yang keempat ada Bella Sakti Putri Susanto dengan NIM 21075111090 nomor absen 4. Yang kelima yaitu ada Wilda Tesalonika Simanjunta dengan NIM 21075111093 nomor absen 5. Next. Adapun pokok bahasan materi yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada kekuatan dari dalam, yang kedua, mobilitas faktor produksi. Yang ketiga, akumulasi kapital. Yang keempat, kriteria investasi. Yang kelima, penyerapan kapital dan stabilitas. Yang keenam, nilai dan lembaga. Dan yang ketujuh, yaitu ada studi kasus. Next. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi yang pertama yaitu ada kekuatan dari dalam negeri untuk membangun suatu pembangunan ekonomi di suatu negara. Jadi, boleh di next slide. Nah, pembangunan ekonomi. Di sini yang dimaksud yaitu kekuatan dari dalam negeri, maksudnya adalah kekuatan yang ada dalam masyarakat itu sendiri untuk berkembang pada suatu negara. Jadi harus ada kehendak dan keinginan untuk menaikkan tingkat hidup masyarakat tersebut. Kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar masyarakat sebenarnya juga dapat mendorong dan memberikan fasilitas-fasilitas pada kehendak untuk negara tersebut berkembang. Namun, kekuatan dari luar hanya sebagai pelengkap saja dan tidak dapat menggantikan kekuatan-kekuatan yang berasal dari dalam masyarakat pada negara itu sendiri. Nah, di sini saya lebih mengambil ke arah upaya untuk memperluas kemampuan dan kebebasan memilih untuk perkembangan negara tersebut. Yang pertama itu ada kualitas SDM atau sumber daya manusia, seperti kesehatan, pendidikan, moral, mental, dan kemampuan untuk hidup bersama di sebuah negara. Yang dimaksud ini seperti sumber daya manusia ini tuh berperan dalam pembangunan ekonomi termasuk dalam perekonomian negara. Karena itu, kualitas sumber daya manusia yang baik menjadi modal utama untuk percepatan perekonomian terlebih pasca pandemi COVID-19 di suatu negara, terutama negara Indonesia. Nah, di sini saya ambil contoh pendidikan. Jadi investasi terhadap pendidikan itu menghasilkan pendapatan nasional yang lebih besar dampaknya dibandingkan investasi fisik seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Jepang dengan memilih membangun sumber daya manusia terlebih dahulu melalui pendidikannya. Nah, sesuai dengan misi pembangunan perekonomian di Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, serta misi pembangunan Jawa Barat di tahun 2020 yang menitik beratkan pada pembangunan sumber daya manusia itu sendiri dan pemerataan pembangunan ekonomi negara melalui pendidikan. Boleh di next slide. Yang kedua itu ada sarana dan prasarana, contohnya seperti jalan, pelabuhan, transportasi, produksi, komunikasi, pendidikan juga, kesehatan, dan perumahan. Kenapa demikian? Perekonomian Indonesia ini mengalami stagnasi yang dikarenakan konsumsi rumah tangga yang sudah menurun dan pembangunan infrastruktur yang bisa dibilang lambat.
Infrastruktur negara sendiri dapat menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan suatu negara tersebut. Nah, dengan demikian, pemerintah harus meningkatkan pembangunan infrastruktur di bidang transportasi misalnya, serta komunikasinya juga. Bisa dilihat ini adalah gambar dari contoh jalan dan transportasi dari negara luar seperti Amerika dan Jepang. Bisa di next slide. Nah, yang ketiga ini ada kelembagaan ekonomi modern atau dalam tanda kurung itu sistem hak kepemilikan, sistem keuangan, hukum, dan mekanisme pasar serta tata nilai baru. Yang dimaksud yaitu seperti lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi ini adalah kelompok institusi sosial dengan status normal sekaligus peran yang relatif stabil serta memiliki keterkaitan antara sumber daya produksi dan distribusi barang atau jasa, sehingga dianggap wadah perantara dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus pembangunan ekonomi suatu negara nantinya. Nah, saya di sini mengambil contoh, yaitu ada pun contoh-contoh lembaga ekonomi sosial yang bergerak dalam perekonomian di Indonesia seperti sesuai gambar yang saya cantumkan, yaitu ada bank. Contoh di sini gambarnya itu ada Bank Indonesia. Bank ini dapat diartikan sebagai suatu badan usaha yang bertujuan untuk memberikan kredit baik dengan dana sendiri maupun dana yang dihimpun dari orang lain. Bank ini juga memiliki fungsi utama sebagai lambang, lembaga penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat yang nantinya menyimpan dana untuk pembangunan ekonomi negara. Yang kedua itu saya mengambil contoh Toserba atau toko serba ada. Di sini contohnya bisa teman-teman lihat Indomaret. Jadi Toserba ini dapat dikatakan sebagai lembaga ekonomi yang sangat langgeng atau lama keberadaannya bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, ciri khasnya dari Toserba ini seperti namanya, toko serba ada, dia itu menyediakan banyak-banyak bentuk kebutuhan yang masyarakat butuhkan untuk memenuhi kesejahteraan hidup itu sendiri. Dan di dalam satu toko saja. Saya juga mencantumkan contoh ketiga yaitu ada perusahaan, di mana perusahaan adalah badan perekonomian yang berbentuk organisasi yang dalam tujuannya itu adanya perusahaan adanya sebagai wadah penyedia barang maupun jasa yang menjadi permintaan pasar. Nah, perusahaan ini terbentuk melalui perseorangan maupun kelompok yang memfokuskan kepada perolehan keuntungan demi kesejahteraan perusahaan dan lancarnya penyediaan barang dan jasa. Dan nantinya misalnya kalau suatu negara membutuhkan suatu pembangunan bisa juga diambil dari perusahaan tersebut. Jadi sekian untuk materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, materi selanjutnya yaitu mobilitas faktor-faktor produksi. Nah, mobilitas faktor-faktor produksi itu adalah ketidaksempurnaan pasar atau market imperfection membatasi mobilitas faktor-faktor produksi dari penggunaan yang kurang produktif menuju penggunaan yang lebih produktif. Nah, untuk itu market imperfection harus ditiadakan, sehingga berikut ada faktor produksi yang dapat digunakan sepenuhnya. Nah, caranya itu yang pertama yaitu mengganti bentuk organisasi sosial dan ekonomi. Yang kedua, memberikan kesempatan-kesempatan untuk menaikkan produktivitas pada teknik yang ada. Yang ketiga, peningkatan teknologi. Yang keempat, penjualan produk dan pasar kapital diperluas. Yang kelima, keadaan monopoli harus dikurangi. Dan yang terakhir, kredit dipermudah bagi petani dan pedagang kecil. Jadi harus ada pengarahan pada penggunaan semua sumber-sumber produksi secara efisien. Dalam bukunya Chef School, yaitu The Role of Government in Promotion Economic Growth, mengatakan bahwa sebenarnya perkembangan ekonomi sedang berkembang tidak cukup, hanya mengatasi kesukaran yang ada.
Nah, perkembangan ekonomi perlu menempatkan usaha-usaha kapital dalam 3 bentuk. Nah, yang pertama itu meningkatkan jumlah barang kapital, yang kedua memperbaiki kualitas produk sebagai produsen, dan yang ketiga menambah tingkat usaha produktif. Nah, dengan dihilangkannya ketidaksempurnaan pasar, maka perekonomian menjadi semakin luas. Nah, lokasi sumber-sumber ekonomi makin efisien, serta mendorong ekspor impor makin cepat dan luas. Jadi, lingkungan kemiskinan tidak berujung pangkal dapat lebih mudah ditembus. Nah, sekian para materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan membawakan materi tentang akumulasi kapital. Next. Nah, akumulasi kapital ini, teori ekonomi mengartikan bahwa akumulasi kapital disebut dengan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambahkan barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Next. Bisa di next. Akumulasi kapital. Kan. Akumulasi kapital atau akumulasi kapital ini merupakan faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi yang dimana akumulasi dapat berwujud berupa kenaikan dalam volume tabungan real, sehingga sumber-sumber uang yang semula untuk tujuan-tujuan konsumtif dapat diarahkan untuk tujuan-tujuan yang produktif. Nah, jadi samping itu, perlu adanya mekanisme kredit agar sumber-sumber tersebut dapat digunakan oleh para investor, terutama untuk membuat barang-barang kapital agar produktivitas dapat ditingkatkan. Akumulasi kapital ini tidak dapat terjadi hanya dengan membentuk lembaga-lembaga keuangan dan perluasan moneternya saja, tetapi harus diperkirakan adanya struktur pasar yang kuat agar dapat mempengaruhi mobilitasnya. Alokasi kapital dapat menyalurkan tabungan ke investasi yang lebih produktif. Tersedianya saluran-saluran tersebut tidak dapat menjamin naiknya tingkat akumulasi kapital. Jadi, tanpa tambahan output real, perluasan moneter hanya disebabkan oleh inflasinya saja. Jadi, untuk perkembangan ekonomi, tidak sekedar menaikkan permintaan akan uangnya saja, namun akan tetapi juga dapat menaikkan jumlah outputnya yang real. Adapun kekurangannya di bidang teknik yang diperlakukan tidak dapat diatasi hanya dengan menambah jumlah uangnya saja. Dengan kata lain, yaitu bahwa yang diperlukan untuk perkembangan ekonomi merupakan juga pembentukan kapital realnya atau tidak dalam bentuk uangnya saja. Bisa di next. Jadi di sini untuk mengukur banyaknya kapital yang dibutuhkan bagi perkembangan ekonomi, ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu bisa dilihat di PPT sendiri, ada 3, yaitu yang pertama, perkiraan tingkat pertambahan penduduk, yang kedua, target kenaikan pendapatan real per kapitanya, dan yang terakhir, angka rasio pertambahan antara investasi dan output. Bisa di next. Oke, jadi apabila pendapatan per kapita ingin dinaikkan, maka akumulasi per kapitanya harus semakin bertambah besar, dan ini berarti bahwa investasi harus lebih ditingkatkan lagi. Sedangkan tingkat investasi itu dapat dinaikkan dengan beberapa cara, yaitu bisa dilihat di PPT. Yang pertama, melalui tingkat tabungan dinaikkan dengan membatasi
konsumsi. Nah, ini misalnya menaikkan tingkat pajaknya atau tax rate. Cara ini memang menaikkan tabungan paksa, tapi mungkin tabungan sukarelanya juga akan menurun. Karena mereka akan mempertahankan tingkat konsumsinya yang ada, pajak yang berat akan mengurangi dorongan untuk bekerja lebih giat bagi golongan yang berpendapatannya tinggi. Jadi sebaiknya pajak tersebut dikenakan untuk mengatasi akibat-akibat dari inflasi dan bukan untuk mengurangi dorongan orang-orang yang sudah bekerja keras. Lalu yang kedua, yaitu ada pemerintah menjual obligasi negara. Penjualan obligasi ini harus dengan syarat-syarat yang menarik agar banyak yang mau membelinya. Nah, misalnya itu dengan tingkat bunga yang tinggi. Terus yang ketiga, yaitu ada pembatasan impor barang-barang konsumsi dan bila mungkin membatasi impor barang kapital atau alat-alat produksi. Dan yang keempat, yaitu adanya inflasi. Sebab dalam inflasi, konsumsi secara real akan berkurang karena dengan jumlah uang yang sama dengan jumlah barang yang dibeli pun berkurang, tetapi cara tersebut sangat membahayakan bagi negara-negara berkembang, contohnya seperti negara Indonesia kita sendiri, yang dimana negara Indonesia kita sendiri sedang ada di fase di mana negara berkembang. Dari karena itu, kerap kali inflasi tersebut menjadi sukar untuk dapat dikendalikan. Next. Selanjutnya yaitu yang kelima, memindahkan pengangguran tersembunyi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa-jasa. Nah, dari yang kelima ini, adapun kesulitannya, yaitu tenaga kerja itu memerlukan latihan-latihan atau latihan-latihan di perumahan atau di fasilitas-fasilitas yang lainnya. Lalu yang keenam, yaitu dengan mengadakan pinjaman dari luar negeri. Dan yang terakhir, yaitu memperluas sektor perdagangan luar negeri dengan menaikkan terms of trade. Yaitu misalnya, bila harga barang-barang ekspornya naik, maka kenaikan pendapatan dari ekspor diinvestasikan di dalam negerinya. Terus, akumulasi kapital tersebut dapat memberikan hasil yang sangat diharapkan bila masyarakatnya cukup mempunyai kemampuan menyerap kapital dan juga pengalaman-pengalaman teknologi dengan organisasinya. Baik, sekian dari yang dapat saya bawakan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Prasyarat dasar pembangunan ekonomi yang juga sangat penting selanjutnya adalah pola dan arah investasi suatu negara terbelakang. Next slide. Kriteria investasi sendiri adalah merupakan alat ukur yang menentukan apakah suatu proyek layak untuk dilaksanakan atau tidak. Nah, di kriteria investasi ini terdapat 5 jenis, yaitu ada NPV, IRR, Net BC, Gross BC, dan Profitability Ratio. Next slide. Nah, NPV sendiri atau Net Present Value ini merupakan perhitungan kelayakan investasi yang digunakan untuk mengetahui nilai aset sekarang yang disamakan dengan proyeksi nilai aset di masa mendatang. Hal itu dilakukan karena nilai yang bisa berubah di masa nanti. Maka orang-orang yang berinvestasi akan mengetahui apakah investasi tersebut menguntungkan atau malah merugikan karena tidak bisa mengimbangi perubahan uang di masa depan. Lalu yang selanjutnya itu ada Internal Rate of Return, di mana perhitungan IRR ini biasanya digunakan untuk mengetahui keuntungan sebuah investasi per setiap tahunnya dan kemampuan perusahaan atau proyek dalam mengembalikan bunga pinjaman. Next slide. Lalu yang ketiga ada Net Benefit Cost Ratio atau Net BC, di mana dikeluarkan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. Kriteria lainnya adalah
Jika BC sama dengan 1, itu artinya BC lebih dari 1, artinya investasi tersebut layak untuk dipilih. Apabila BC kurang dari 1, artinya sebaiknya memilih investasi lain yang menguntungkan. Nah, selanjutnya adalah Gross Benefit Cost Ratio atau Gross BC, di mana Gross BC ini mengukur mana yang lebih besar biaya yang dikeluarkan dibanding hasil output yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan dinotasikan dengan cost, output yang dihasilkan dinotasikan dengan benefit atau B. Jadi jika nilai BC-nya sama dengan 1, maka B sama dengan C, output yang dihasilkan sama dengan biaya yang dikeluarkan. Bila nilai BC lebih kecil dari 1, maka B lebih kecil dari C, yang artinya output yang dihasilkan lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan. Lalu yang terakhir itu adalah profitability ratio atau rasio profitabilitas, yang artinya adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Next slide. Negara terbelakang penting untuk mempertimbangkan unsur investasi pembangunan ekonomi dan merangsang prioritas pembentukan modal di negaranya. Kebijakan investasi ini adalah salah satu kebijakan yang sedikit rumit dari pelaksanaannya, karena suatu negara harus menentukan prioritas investasi yang optimum dan menguntungkan masyarakat. Setiap negara mempunyai iklim investasi dan juga tingkat produktivitas marginal yang berbeda-beda, sangat mempengaruhi nilai optimum dan pemilihan prioritas investasi mereka. Maka selanjutnya kita akan membahas berbagai jenis prinsip yang mempengaruhi kebijakan investasi. Yang pertama itu adalah produktivitas marginal sosial, yang kedua overhead ekonomi dan sosial, dan yang terakhir keteraturan pertumbuhan sektoral. Next slide. Nah, di sini kita akan membahas produktivitas marginal sosial, satu dari berbagai prinsip yang dipegang dalam menentukan kebijakan investasi suatu negara ialah tingkat produktivitas marginal sosial. Nah, sesuai dengan namanya, kebijakan yang diambil menurut prinsip ini adalah semua kebijakan yang urgensi dan arah investasinya selalu berpatokan kepada produktivitas penggunaan unsur produksi dengan output manfaat sosial tertinggi. Beberapa ahli ekonomi seperti Galenson dan Liebenstein berpendapat bahwa terdapat beberapa indikator yang menjadi patokan prinsip ini, yaitu yang pertama, investasi yang penggunaannya semata-mata diarahkan ke proyek yang tingkat produktivitasnya paling tinggi dan memiliki hasil output paling tinggi, atau sebaliknya, proyek dengan membutuhkan modal yang paling minim. Lalu yang kedua, investasi yang dilakukan harus mengutamakan optimal dan penyerapan buruh maksimum. Lalu yang ketiga, proyek investasi yang dilakukan harus menghasilkan barang atau jasa yang mampu menjamin kebutuhan pokok masyarakat. Lalu yang keempat, proyek investasi harus dikaji secara mendalam. Yang kelima, investasi yang dilakukan harus dikelola dengan baik agar tetap berjalan dan juga memperbaiki distribusi pendapatan nyata. Lalu yang terakhir adalah proyek investasi yang dipilih harus memiliki kontribusi nyata. Next slide. Nah, faktor lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi suatu negara adalah dampak eksternal yang akan muncul baik dari sektor ekonomi maupun sosial. Banyak sekali negara yang mulai menerapkan dan mempertimbangkan faktor ini karena pemilihan investasi haruslah memiliki pengaruh lain dan merangsang perkembangan sektor-sektor lain. Beberapa bentuk pengaruh lain yang diharapkan ketika mempertimbangkan dan memilih untuk berinvestasi seperti ini, yakni bahan mentah, barang-barang siap produksi, riset dan penelitian, pendidikan dan teknologi, fasilitas kesehatan, fasilitas kredit, dan lain sebagainya. Dampak eksternal yang didapatkan dari kategori investasi ini dibutuhkan sebagai suatu solusi. Jadi saya akan memberikan contoh di sini, yang contohnya itu adalah PT Telkom Indonesia, di mana PT Telkom Indonesia ini merupakan BUMN yang bergerak di bidang teknologi komunikasi dan juga mempunyai peranan dalam melakukan riset, pengembangan teknologi serta di sisi lain mereka juga memiliki sivitas akademika atau perguruan tinggi dengan standar pendidikan yang tidak kalah bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. Hal seperti itulah yang biasanya terjadi di dalam kategori ini, di mana
Investasi yang pada awalnya dilakukan untuk murni investasi ekonomi, namun dalam perkembangannya akan menciptakan pertumbuhan di sektor lain yang nantinya juga memiliki manfaat seperti menghemat anggaran negara, peningkatan kualitas ilmu pengetahuan, enrichment sektor pekerjaan, convergence of teknologi atau penemuan teknologi baru dan lain sebagainya. Next slide. Yang terakhir itu adalah keteraturan pertumbuhan sektoral. Berbagai perkembangan di suatu negara tidak serta-merta terjadi hanya pada satu atau dua sektor saja. Namun, pertumbuhan ekonomi haruslah terjadi secara merata dan saling mendukung di berbagai sektor. Secara konsep ekonomi dikatakan bahwa pertumbuhan yang tidak berimbang dan ketinggalan perkembangan pada satu sektor saja bisa menjadi masalah di kemudian hari. Pertumbuhan di masing-masing sektor ekonomi biasanya juga tergantung dari beberapa rasio modal atau investasinya dan pengelolaannya. Salah satu ciri perkembangan yang baik adalah adanya saling ketersinambungan antara semua sektor. Maka perlu dilakukan investasi ke pasar yang lebih luas yang nantinya ditujukan supaya investasi tersebut memiliki dampak yang juga meluas. Hal tersebut juga dapat dilihat dengan bagaimana sektor industri yang juga sangat tergantung dengan sektor pertanian dalam hal bahan baku. Ketika terjadi pertumbuhan di sektor industri secara tidak langsung juga akan menaikkan permintaan kebutuhan akan bahan makanan. Ketika sektor pertanian tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka terjadilah inflasi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu mengenai penyerapan kapital dan stabilitas. Next. Nah, setiap masyarakat pastinya mengalami yang namanya batas kemampuan untuk menyerap kapital atau capital absorption capacity. Nah, untuk mengetahui apakah sebuah negara tersebut dikategorikan sebagai negara yang memiliki kapasitas dalam hal ini atau tidak, maka Baldwin membagikan menjadi dua sisi pandangan. Yaitu yang pertama, dapat ditinjau apakah negara tersebut memiliki faktor-faktor produksi komplementer yang berhubungan dengan kapital. Yang kedua, yaitu dapat mengamati apakah negara tersebut memiliki kemampuan untuk menghindari inflasi guna mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Nah, jika tidak memenuhi keduanya, maka negara tersebut dapat dikatakan tidak memiliki kapasitas untuk menyerap kapital. Next. Nah, adapun negara yang sedang berkembang memiliki keterbatasan kapasitas untuk menyerap kapital yang di mana disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, adanya karena kurangnya teknologi, yang kedua, kurangnya tenaga ahli atau tenaga-tenaga terambil, yang ketiga, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah. Next. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kurangnya teknologi, yaitu seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang pesat, sejalan dengan berkembangnya kemajuan dunia di era globalisasi saat ini. Nah, teknologi tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia, karena telah banyak penemuan teknologi yang berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya juga akan menjelaskan mengenai adapun beberapa faktor yang menjadi kendala perkembangan teknologi. Yaitu yang pertama karena hambatan budaya yang berkaitan perbedaan persepsi dan sudut pandang, yaitu teknologi menjadi berjalan lambat saat munculnya perbedaan persepsi dan sudut pandang dari suatu pihak. Nah, solusi dari hal ini yaitu untuk mempercepat alih teknologi dengan melalui pendidikan, yaitu jalan pendidikan diambil dengan tujuan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya kemajuan teknologi. Secara teori tampak mudah, namun pada praktiknya tidak gampang mengubah persepsi pada golongan tertentu. Yang kedua yaitu ada sikap tradisional yang berprasangka buruk pada inovasi baru, yaitu tidak semua orang bisa menerima begitu saja pembaruan yang terjadi melalui teknologi. Mereka menunjukkan sikap antipati dengan peranggapan semua hal baru memberikan pengaruh yang buruk. Hal ini salah satunya terjadi karena adanya trauma pada masyarakat tradisional akibat berpengaruh kepada penjajahan di masa lalu, yaitu prasangka buruk ini akan menjadi menghambat proses alih teknologi. Akibatnya, Indonesia masih tertinggal jauh dari bangsa asing dalam urusan penguasaan teknologi.
Yang ketiga yaitu ada etnosentris, yaitu sikap memuliakan budaya sendiri secara berlebihan dan menganggap rendah kebudayaan asing. Nah, sikap sombong ini membuat proses ahli teknologi berjalan lambat. Yang keempat yaitu ada rendahnya etos kerja. Yaitu contoh dari rendahnya etos kerja yaitu sikap pasrah pada nasib, kurangnya disiplin, dan tidak mandiri. Ketiganya adalah hambatan untuk perkembangan teknologi. Misalnya, sikap pasrah pada nasib membuat seseorang enggan untuk mempelajari hal-hal baru yang bisa meningkatkan kompetensi pada dirinya. Yang kedua, next slide. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai kurangnya tenaga ahli atau tenaga terampil. Indonesia masih terkendala dalam memenuhi pasokan tenaga kerja terampil dan berkualitas karena hingga kini masih terjadi mismatch atau gap antara tingkat pendidikan dan dunia usaha. Indonesia masih membutuhkan tenaga terampil sebanyak 113 juta jiwa untuk bisa menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 dunia pada 2030 mendatang. Hal ini tentu bukan perkara mudah, pasalnya saat ini jumlah tenaga terampil lokal baru mencapai 56 juta orang. Nah, masih ada kekurangan sebesar 57 juta jiwa, yang artinya dalam 12 tahun ke depan pemerintah harus mampu menghasilkan 4,7 juta pekerja terampil setiap tahunnya. Nah, guna mencapai target tersebut, pemerintah tentu tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi dengan dunia pendidikan serta industri selaku penyerap tenaga kerja harus diperkuat. Yaitu sayangnya sistem pendidikan di Indonesia kini mengalami banyak persoalan. Contohnya yaitu ada SMK atau sekolah menengah kejuruan, di mana program pendidikan ini yang diharapkan banyak menghasilkan tenaga terampil yang terserap industri tersebut, pada kenyataannya menjadi penyumbang pengangguran terbesar dengan persentase 11%. Selain dari pendidikan formal, upaya juga harus ditempuh melalui sistem informal seperti program magang atau pelatihan di balai latihan kerja. Nah, kegiatan tersebut bisa dilaksanakan oleh industri sebagai investasi di sektor sumber daya manusia yang pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada perusahaan memberi pelatihan. Next slide. Yang ketiga yaitu ada tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah. Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapasitas antar daerah merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Hal ini karena perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antara daerah yang membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar daerah dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output dan input bebas atau tanpa distorsi yang direkayasa, misalnya yaitu kebijakan pemerintah, dapat mempengaruhi mobilitas faktor produksi antar daerah. Nah, jika perpindahan faktor produksi antar daerah tidak ada hambatan, maka pada akhirnya pembangunan ekonomi yang optimal antar daerah akan tercapai dan semua daerah akan menjadi lebih baik, yaitu dalam pengertian semua daerah mengalami better off. Next slide. Nah, dengan keterbatasan kurangnya tenaga ahli dan terampil dapat mengakibatkan turunnya produktivitas modal marginal atau marginal productivity of capital. Nah, jika marginal productivity ini semakin turun dengan cepat, yaitu bila investasi terus ditambah dikarenakan adanya rintangan-rintangan dalam produksi. Nah, adapun dua variasi dari akumulasi kapital tersebut, yaitu yang pertama ada kalau akumulasi kapital melebihi kemampuan penyerapan, yaitu seperti terjadi di negara sedang berkembang, setiap tambahan investasi bahkan cenderung akan menimbulkan sebuah inflasi. Hal ini disebabkan karena fasilitas-fasilitas yang tersedia belum banyak. Nah, jika inflasi sudah muncul, maka hal tersebut sulit untuk dikendalikan, yaitu dapat dikatakan bahwa sangat berbahaya. Yang kedua yaitu ada kalau akumulasi modal lebih kecil daripada kemampuan negara untuk menyerap kapital. Yaitu akan timbul kesulitan-kesulitan terutama di bidang neraca pembayaran karena sangat membutuhkan devisa untuk impor barang-barang yang diperlukan. Namun, harga barang-barang impor cenderung naik sehingga biaya-biaya untuk ekspor dan menghasilkan barang-barang ekspor
ikut naik. Akibatnya, ekspor akan menurun dan impor barang-barang kapital juga akan semakin menurun. Nah, peran pemerintah untuk menghadapi hal ini dengan mengadakan pembatasan-pembatasan impor, membuat peraturan-peraturan impor, membuat peraturan-peraturan devisa, pajak masuk barang-barang impor. Nah, maka dari itu, untuk perkembangan ekonomi harus ada kemampuan dari masyarakat untuk dapat menyerap tambahnya kapital dan adanya stabilitas ekonomi. Next slide. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya itu adalah nilai dan lembaga. Nilai dan lembaga ini bersifat non-ekonomi. Lain halnya dengan faktor yang lainnya bersifat ekonomi. Perkembangan ekonomi dapat melaju cepat bila terciptanya kebutuhan-kebutuhan baru dan motif-motif baru dan cara metode-metode baru. Demikian pula lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat harus disadari bahwa manusia dapat menguasai alam. Alam harus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang lebih baik, dan tujuan ini merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Dalam merubah adat istiadat atau cara hidup yang lama, haruslah berhati-hati, sebab setiap ada perubahan harus cepat-cepat dikompensasi dengan hasil yang lebih baik. Mula-mula dapat dilakukan dengan cara dan kebiasaan manakah yang harus diubah. Bagaimana cara mengubahnya? Misalnya dengan pendidikan, demonstrasi-demonstrasi visual. Hal ini harus dilakukan dengan hati-hati, sebab kemakmuran hanya sebagian saja dari kemakmuran sosial. Nah, kriteria ekonomi dari investasi tidaklah cukup digunakan sebagai patokan kebijaksanaan. Investasi, misalnya untuk investasi di sektor industri yang membutuhkan banyak tenaga ahli, maka layak anak-anak muda untuk bersekolah guna mendapat kepandaian dan mengetahui hal baru. Karena menggunakan mesin-mesin yang kompleks diperlukan orang yang kreatif dan berpengetahuan umum. Hal ini dilakukan untuk menambah jumlah wira swasta. Nah, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wira swasta yang pertama itu memiliki kemampuan untuk mengenai kesempatan-kesempatan dalam pasar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengambil tindakan-tindakan alternatif. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan mengkoordinir elemen-elemen secara rasional dalam keputusan-keputusannya. Nah, sebagaimana fungsinya, faktor non-ekonomi di sini dijadikan sebagai salah satu katalis dan juga pertimbangan berbagai arah dari pembangunan ekonomi suatu negara. Faktor non-ekonomi antara lain yaitu budaya masyarakat, organisasi sosial, kondisi sosial, hubungan manusia, serta politik dan administrasi negara. Nah, selain itu, selain menjadi katalis, faktor non-ekonomi, manusia, serta politik dan administrasi negara. Nah, merupakan pengajian tingkat lanjut dari unsur-unsur penentu yang bersifat psikologi dan sosiologis dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama itu adalah faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah budaya dan kebiasaan di suatu negara. Penting diperhatikan bahwa budaya dan kebiasaan masyarakat harus dibentuk sedemikian rupa agar berjalan selaras dengan upaya-upaya pembangunan ekonomi di suatu negara. Faktor sosial secara tidak langsung akan membentuk dan memprogram gaya hidup masyarakat di suatu negara. Sejarah mencatat bahwa pendidikan dan kebudayaan masyarakat Eropa yang lebih maju mengantarkan mereka ke tingkat kedewasaan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat mereka dibiasakan untuk menikmati dan menerima resiko dengan harapan mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, masyarakat di sana memiliki pemikiran dan memiliki semangat untuk menabung dan investasi, serta rasa keingintahuan yang tinggi akan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan teknologi baru. Nah, outputnya adalah mayoritas negara-negara di Eropa dengan mudah memasuki revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19, di mana urbanisasi meningkat dan menciptakan pengetahuan, kebutuhan, dan permintaan akan komoditas yang lebih luas lagi. Di negara-negara tersebut, kebebasan beragama dan sosial juga mendukung adanya budaya dan pemikiran tentang ekonomi yang lebih baik. Hal-hal tersebut sangatlah baik untuk mempercepat pertumbuhan dari pembangunan ekonomi. Hal-hal yang sudah disebutkan tentang kebudayaan di atas itulah yang menjadi pekerjaan rumah dari banyak negara terbelakang. Bagaimana di banyak negara terbelakang masih sangat terkenal dengan budaya tradisional yang sakral.
hubungan sosial yang bersifat sosial, dan kentalnya sistem kasta. Dengan kentalnya budaya di sana, secara tidak langsung untuk membentuk kebiasaan dari mayoritas masyarakat di sana kurang mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Hal ini dikarenakan masih banyak pemikiran akan hidup dengan sederhana, bermalas-malasan, kurang mengerti akan makna dari hari tua di mana hal ini membuat masyarakat mereka jauh dari kata kerja keras. Pemikiran dan pengetahuan mereka akan keuangan juga masih sangat rendah. Mayoritas masyarakat di negara-negara terbelakang lebih banyak mengeluarkan uangnya untuk memenuhi kebutuhan akan kebudayaan yang hanya merupakan pengeluaran konsumtif dan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi di sana. Di negara-negara terbelakang juga sangat minim adanya kemerdekaan tentang penggunaan uang akibat dari hubungan sosial dan budaya yang masih dijunjung tinggi. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, apabila suatu negara menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan, maka perlu dilakukan perubahan yang mendasar dengan pemikiran masyarakat. Nah, perubahan ini tentunya dapat dilakukan dengan bantuan lembaga-lembaga sosial yang ada di negara tersebut. Perubahan itu dapat direalisasikan dengan perubahan dari tatanan sosial, pendidikan, dan ilmu pengetahuan dari mayoritas masyarakat di sana. Dalam prosesnya sangat mungkin terjadi gesekan antara kepentingan dan budaya setempat. Pasti akan terjadi protes dari banyak lapisan masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan cita-cita dan cara individu-individu di suatu negara sangat berbeda. Dalam kasus ini, perlu adanya pembaruan pemikiran-pemikiran lama, budaya, kelas sosial yang sudah tidak relevan haruslah diganti dan dihilangkan. Yang selanjutnya itu ada faktor manusia. Jadi pergerakan sekaligus perlakuan terbesar dalam upaya pembangunan ekonomi yaitu manusia. Nah, besar peran manusia atau sumber daya manusia dalam pembangunan, yakni menjadi pelaku utama dalam peningkatan produktivitas, pembuatan presentasi, penggagasan ide, penciptaan inovasi, dan lain sebagainya. Indikator yang penting menjadi patokan dalam pertumbuhan adalah kualitas atau produktivitas individu dan pertambahan jumlah penduduk. Dua hal tersebut haruslah diperhatikan utama suatu negara dalam upaya pembangunan ekonomi. Nah, di banyak negara berkembang, besarnya pertumbuhan penduduk akan sangat membebani pertumbuhan ekonomi, mengingat minimnya pembentukan modal, kurangnya fleksibilitas profesi, dan lain sebagainya. Nah, bertambahnya penduduk adalah masalah yang sangat pasti dialami dan perlu diperhatikan. Barengan dengan itu, pemberdayaan maupun peningkatan ilmu pengetahuan dan kemampuan dari tiap individu harus sangat diperhatikan. Hal-hal yang mutlak dan harus ada pada negara terbelakang adalah negara yang memiliki produktivitas, kemampuan, presentasi, dan dedikasi tinggi kepada pekerjaannya. Nah, apabila hal tersebut sudah ada dalam mental masyarakat di negara terbelakang, maka pembangunan ekonomi juga akan sangat mudah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu kondisi politik dan administrasi. Salah satu faktor yang kegiatannya sangat spesifik dalam mempengaruhi pembangunan ekonomi yaitu politik dan administrasinya. Kondisi politik yang dimaksud di sini adalah tentang bagaimana suatu negara mengatur dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan fiskal maupun moneter dalam rangka mendukung dan mendorong kegiatan ekonomi. Di antaranya seperti kenyamanan dan kejelasan investasi, regulasi yang ringkas dan jelas bagi semua pelaku ekonomi, efisiensi dan penguatan berkas perizinan, dan lain sebagainya. Keberhasilan negara maju seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Jepang, dan Prancis dalam membangun ekonominya adalah mereka berhasil menciptakan kenyamanan dari segi politik dan kekuatan administrasi. Alhasil, iklim ekonomi mereka sangat berkembang, pesat, dan mereka berhasil mengalami revolusi industri pada abad ke-19 dan ke-18 dan ke-19. Semua pencapaian tersebut berkat kebijakan pemerintah di sana sukses menghadirkan iklim yang nyaman bagi seluruh pelaku ekonomi. Di negara-negara terbelakang, kondisi politik maupun sisi administrasi mereka masih sangat tidak stabil dan kurang kuat, di mana hal tersebut akan mengurangi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Menurut Profesor Lewis, segala kegiatan dan kegiatan pemerintah, baik demi ekonomi maupun non-ekonomi, akan langsung mempengaruhi segala bentuk kegiatan ekonomi. Sejatinya, tujuan dikeluarkannya kebijakan pemerintah adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kepastian hukum, dan lain sebagainya. Jadi,
Wira swasta harus dapat berdiri sendiri atau percaya pada diri sendiri dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dan bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya. Di negara-negara yang sedang berkembang, perlu diciptakan dorongan-dorongan untuk menggairahkan motif-motif wira swasta ini. Persoalannya bukan sejauh mana perubahan ekonomi itu dapat dilakukan, tetapi sejauh mana perubahan-perubahan kebudayaan itu dapat diterima oleh penduduk dan beberapa kecepatannya sehingga perkembangan ekonomi dapat dilaksanakan. Sekian pemaparan materi dari saya, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai studi kasus. Next. Baik, adapun judul dari studi kasus yang kelompok 1 atau kelompok kami bawakan yaitu dengan judul yaitu peran investasi terhadap perekonomian daerah, yaitu studi kasus di Kabupaten Garut. Yaitu dari awal yaitu investasi merupakan pembelian barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk modal dalam kegiatan produksi yang akan menghasilkan barang dan jasa di masa yang akan datang. Nah, peningkatan investasi diyakini memiliki kontribusi sebagai pengungkit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional atau produk domestik regional bruto atau PDRB bagi pendapatan regional. Nah, selama ini pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga, yaitu lebih dari 50%, sehingga lesunya daya beli masyarakat sangat mempengaruhi kondisi perekonomian. Oleh karena itu, kontribusi investasi perlu diperbesar untuk menyerap tenaga kerja dan akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi nasional terletak pada nilai ekspor dan investasi. Nah, pemerintah juga berupaya untuk menggeser pertumbuhan yang sangat bergantung dari konsumsi, yaitu kita memang ingin menggeser dari pertumbuhan ketergantungannya kepada konsumsi menjadi pertumbuhan yang lebih berkualitas. Next slide. Nah, dapat dilihat yaitu di sini ada data minat investasi di Kabupaten Garut berdasarkan sektor usaha pada tahun 2017. Awalnya saya ingin menjelaskan dulu mengenai untuk mewujudkan visi RPJMD pada Kabupaten Garut pada tahun 2019 hingga 2024, yaitu Garut yang bertakwa, maju, dan sejahtera. Salah satu misi yang ingin dicapai adalah meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian, serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing. Nah, Incremental Capital Output Ratio atau ICOR adalah salah satu indikator makroekonomi yang dapat memberikan gambaran mengenai investasi. Nilai ICOR ini dapat digunakan untuk melihat produktivitas dan efisiensi dari investasi yang telah dilaksanakan suatu daerah. Nah, penelitian mengenai nilai ICOR telah banyak dilakukan diantaranya oleh Iriawan, BPS, dan BPS Kabupaten Lumajang. Nah, estimasi kebutuhan investasi suatu daerah menjadi sangat penting mengingat pentingnya peranan investasi bagi pembangunan ekonomi. Perencanaan dan evaluasi dibutuhkan agar pengambilan kebijakan dapat menentukan arah pembangunan dengan jelas dan terarah. Nilai ICOR ini juga dapat digunakan untuk mengestimasi kebutuhan investasi yang diperlukan suatu wilayah untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu pada masa yang akan datang dan penting untuk kegiatan perencanaan ekonomi suatu wilayah. Nah, bila melihat next slide. Pada tabel itu ada indikator ekonomi Kabupaten Garut. Nah, jika kita melihat data minat investasi berdasarkan sektor di Kabupaten Garut pada tahun 2017, minat investor untuk berinvestasi cukup besar, yaitu mencapai 3,6 triliun. Pemerintah daerah perlu menangkap peluang tersebut dengan melakukan perbaikan iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang akan mendorong masuknya investasi yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan penyerapan tenaga kerja.
institusi yang baik harus dapat mendukung produktivitas ekonomi, seperti mengatur regulasi usaha, melindungi hak properti, membangun infrastruktur, dan memberikan insentif untuk meningkatkan investasi. Nah, tidak ada jaminan perlindungan hak terhadap properti dapat mengurangi keinginan investor untuk berinvestasi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi bila reformasi kelembagaan untuk membuat kualitas institusi menjadi lebih baik tidak dilakukan. Next slide. Nah, estimasi kebutuhan investasi suatu daerah menjadi sangat penting mengingat pentingnya peranan investasi bagi pembangunan ekonomi. Bila melihat data minat investasi, yaitu yang dapat dilihat di slide, yaitu pada tahun bahwa sebesar 407 hektar atau 8,2% dari luas Provinsi Jawa Barat di bagian selatan Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Garut terletak. Berikut ini beberapa indikator ekonomi Kabupaten Garut, yaitu penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2018 berjumlah 2,6 juta per tahun jiwa dengan pendapatan per kapita sebesar 20, juta per tahun. Rendahnya pendapatan per kapita Kabupaten Garut bila dibandingkan dengan angka Provinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 40,31 juta per tahun menjadi salah satu tantangan pembangunan di Kabupaten Garut. Selain itu, tantangan pembangunan daerah yang lainnya adalah masalah pengangguran dan kemiskinan. Pengembangan sektor ekonomi unggulan perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan dari sebuah solusi menghadapi tantangan pembangunan daerah. Next slide. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kembali atas kesempatannya. Saya melanjutkan untuk studi kasus yang akan kelompok kami berikan, yaitu dimulai dari perbandingan nilai ICOR nasional Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut pada tahun 2011 sampai 2018. Nah, asumsi bahwa investasi yang ditanamkan pada tahun ke-T atau IT akan menghasilkan output pada tahun ke-T juga, maka dapat dihitung nilai ICOR nasional Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut per tahun. Bila dibandingkan dengan nilai ICOR nasional dan Provinsi Jawa Barat selama satu window terakhir, maka nilai ICOR Kabupaten Garut terbilang cukup fluktuatif. Nah, hasil perhitungan pada tabel 5 bahwa nilai ICOR Kabupaten Garut pada tahun 2018 itu sebesar 5,7. Nah, hal ini berarti membuktikan bahwa setiap penambahan 1 unit output memerlukan investasi sebesar 5,7 unit. Boleh di next slide. Sebelumnya itu juga investasi kan teman-teman bisa tahu bersifat jangka panjang. Nah, sehingga investasi yang ditanamkan pada tahun tertentu belum dapat langsung memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, sebaliknya, pertumbuhan ekonomi pada tahun tertentu bisa disebabkan oleh penanaman investasi yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Hal ini berarti untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal dibutuhkan lagi waktu yang lebih cukup. Berdasarkan hasil perhitungan nilai ICOR Kabupaten Garut dengan menggunakan metode standar, seperti yang terlihat pada tabel 3, ICOR 15 menunjukkan nilai ICOR terkecil selama tahun 2016 hingga tahun 2018. Nah, metode ICOR 15 ini dihitung berdasarkan LAK yang keempat ini mempunyai nilai terendah. Bisa teman-teman lihat gambar di PPT. Besaran koefisien ICOR menggambarkan produktivitas dari penggunaan barang
modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai target yang diinginkan. Semakin kecil koefisien ICOR-nya menunjukkan semakin efisien pembentukan modal yang terjadi. Metode ICOR mengasumsikan bahwa pertambahan output tahun tertentu merupakan hasil dari investasi pada 3 tahun berturut-turut. Nah, masih berkontribusi pada tahun ke T+4. Hal ini menunjukkan butuh lagi waktu yang cukup lama agar suatu investasi mencapai full capacity atau kapasitas yang cukup. Hasil perhitungan dari nilai ICOR itu menggunakan metode akumulasi angka yang dihasilkan cenderung stabil. Nah, pada metode akumulasi ini, baik investasi maupun tambahan output merupakan akumulasi selama periode 2010 sampai 2016. Dilanjut dengan periode 2010 sampai 2017. Dilanjut lagi periode 2010 dan 2018. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ini ada besaran koefisien ICOR Kabupaten Garut secara total dengan menggunakan metode akumulasi selama periode 2010 sampai 2018 itu mencapai 6,16. Nah, hal ini menggambarkan untuk memperoleh penambahan 1 unit output dalam rentang periode tersebut dibutuhkannya tambahan investasi fisik atau PMTB sebanyak 6,16 unit. Sehingga PDRB Kabupaten Garut secara nominal mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 44,452 miliar rupiah menjadi 53,9 miliar rupiah pada tahun 2018. Namun laju pertumbuhan ekonomi ini mengalami tren perlambatan sebesar 5,9 pada tahun 2016 menjadi 4,96 pada tahun 2018. Nah, peran PMTB pada PDRB pada Kabupaten Garut pada tahun 2018 ini sebesar 26,41%. Nilai ICOR Kabupaten Garut pada tahun 2018 itu sebesar 5,7. Metode ICOR 15 menggunakan metode standar dihitung berdasarkan LAG atau LAK yang keempat, mempunyai nilai terendah. Nilai ICOR dengan metode akumulasi selama periode 2010 sampai 2018 ini itu sebesar 6,16. Tantangan utama investasi di Kabupaten Garut pada umumnya adalah korupsi dan birokrasi yang tidak efisien. Hasil dari perhitungan nilai ICOR Kabupaten Garut juga masih tinggi. Hal tersebut menunjukkan investasi di wilayah tersebut belum efisien. Perlu dirumuskan paket kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi di Kabupaten Garut, seperti menurunkan lama proses mengurus perizinan dan mengurangi biaya transaksi. Lebih lanjut, perlu dilakukan analisis secara geografis agar dapat dilakukan penyelarasan kebijakan antara sektoral dan kewilayahan pada suatu negara. Dan mungkin sekian yang bisa saya tambahkan untuk studi kasus. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi yang dapat kami bawakan pada materi kali ini. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih.